Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita senantiasa memuji Allah. Kita harus ingat hanya Allah lah yang punya hak untuk dipuji. Kita juga bersyukur kepada Allah agar kita senantiasa dicurahkan selalu nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang kita harapkan selalu menjadi hidayah kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat hidup aman. Ini sehingga dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah tidak ada halangan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, hakikat hidup manusia di dunia ini nggak beda dengan seorang musafir. Seorang musafir yang sedang dalam perjalanan, dalam kondisi apapun, pasti dia selalu mempersiapkan bekal untuk keselamatan dirinya, baik di dalam selama perjalanan maupun nanti ketika sampai pada tujuan. Keselamatan itulah yang senantiasa ditanamkan sehingga dalam perencanaan perjalanan itu senantiasa ditata dengan benar. Ini bagi insan yang berakal. Nah, dalam kehidupan manusia di dunia ini, karena sebagai seorang musafir, bekal yang dibawa itu nanti hanya ada dua tempat. Yang pertama di surga bagi bekal yang baik, atau di neraka yang akan membawa siksa bagi selamanya jika bekal perjalanannya selama hidup tadi buruk. Nah, inilah sebuah pilihan. Nah, kita akan menuju ke mana? Pada titik akhir tentu yang hendak kita capai adalah mardhatillah, untuk mencari ridho Allah. Sehingga dalam perjalanan hidup kita senantiasa membekali diri apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang kepada kita, baik itu melalui Al-Quran maupun lisan Rasulnya. Nah, di situ kita berusaha untuk membekali diri itu, tentunya kita belajar. Karena di Al-Quran itu kan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi untuk orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita terhadap petunjuknya saja kita nggak bisa. Sehingga kemungkinan hal yang seharusnya dijauhi kita lakukan karena tidak paham, hanya ikut-ikutan. Ini tradisi ditarik ke syariat. Yang syariat dia enteng malah nggak ngikuti tradisi atau adat istiadat, takut karena tidak belajar tentang syariat yang benar. Lah, sebagai seorang musafir dalam kehidupan di dunia, tentu ada hal-hal yang kita perlu betul-betul renungkan. Jangan sampai kesesatan pada titik tujuan justru seakan-akan bekal yang dibawa itu adalah bermanfaat, ternyata
hingga titik tujuan semuanya ada pada posisi yang salah. Karena perjalanan semua itu tercatat dengan rapi, tidak ada yang ketinggalan. Inilah yang disebut dengan bekas-bekas amalan kehidupan di dunia yang akan nanti nampak di akhirat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskannya apa yang telah mereka kerjakan serta bekas-bekas amal. Bekas-bekas amal itu ada dua, amalan soleh dan amalan salah. Amal soleh insya Allah tempatnya nanti membawa ke surga, amalan salah ke neraka dengan siksanya. Bekas-bekas amal yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu yang telah kami catat dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Quran surat Yasin ayat 12. Jadi jejak amal setelah kematian adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan dalam kehidupan. Lah, bekas-bekas amal kegiatan ini ada yang tetap mengalir ketika kita sudah meninggal dalam kondisi kebaikan atau amal soleh kita sampai kita meninggal masih terus mengalir. Ada juga amal keburukan yang kita sudah meninggal tetap mengalir. Lah, inilah kita harus memahami sehingga jangan sampai kita meninggalkan amal keburukan menjadi jariah keburukan. Kita tidak tahu, disangkanya guyonan yang mengarah kepada keburukan sehingga melembaga menjadi guyonan keburukan, mungkin juga guyonan membawa kesyirikan tanpa sengaja, berkembang. Itu akan menjadi jariah keburukan kita. Mari kita simak hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa yang memulai satu sunnah atau teladan yang baik, maka baginya pahala dari amal itu dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang memulai satu sunnah atau teladan yang buruk, maka atasnya dosa dari amal itu dan dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hadir jemaat muslim. Nah, ini ada kaitannya ini. Makanya kalau kita bermain medsos kita harus cerdas, harus bijak. Jangan kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jari-jarimu bisa mencelakakanmu. Ada guyonan yang sedikit-sedikit dianggapnya lucu. Kalau diteliti justru ini membahayakan, bisa melecehkan seseorang, melecehkan agama, melecehkan budaya dan sebagainya. Langsung di-share. Lah, ini juga bahaya. Lah, hidup itu harus cerdas. Hidup itu harus berpikir ke depan. Hidup itu harus setiap langkah dipikirkan dampaknya. Sehingga keselamatan di dalam langkah. Insya Allah apa yang kita lakukan beberapa hal soleh yang diikuti kebaikannya pada orang lain. Dan kita meninggal, kita masih tetap dalam kondisi kita mendapatkan pahala itu. Kemudian untuk lebih membawa kita semangat, optimisme. Bahwa amalan-amalan soleh yang ketika kita sudah meninggal dan itu akan terus mengalir, apa saja jenisnya. Jadi hadis Rasulullah di sini juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara amal orang mukmin yang tetap mengalir pahalanya setelah kematiannya adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Sehingga ini memotivasi kita untuk belajar, bisa menyampaikan pada orang lain. Dan motivasi dari seorang pendidik dengan ikhlas. Kalau gajinya telat enggak nafsu, karena amal ibadah ilmunya ini akan selalu mendapatkan balasan dari Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat seorang pendidik double, oleh gaji, oleh pahala Allah. Alhamdulillah, muka-muka menjadi ikhlas dan berguna ilmunya.
Kemudian anak soleh yang dia tinggalkan. Kalau berbicara anak soleh ini kita memiliki makna ganda. Anak soleh itu menyenangkan pada orang tuanya. Kalau sudah meninggal selalu mendoakan orang tuanya. Setiap langkah kebaikannya orang tuanya juga mendapatkan pahala. Kalau bukan anak soleh, jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya sendiri aja lupa, bahkan tidak ingat. Contoh kecil saja, mau makan langsung makan, mau minum langsung minum, lah nggak berdoa kan? Apalagi mau mendoakan orang tuanya. Lah disinilah hikmah kalau kita bisa memiliki anak yang soleh, dididik mulai masih anak-anak, sehingga kelak itu merupakan aset sampai kita wafat bisa memberikan sebuah amal kepada kita. Kemudian mushaf yang diwariskan dari membeli Al-Quran, dibantukan ke yayasan, ke lembaga atau pada orang yang membutuhkan. Selama Quran itu dimanfaatkan dan dibaca, itu akan mengalir hadiahnya kepada yang memberi. Masjid yang ia bangun, ya, rumah yang ia bangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan. Jadi sungai yang macet dibersihkan, saluran-saluran yang macet dibersihkan, sehingga sasaran aliran sungai itu jelas untuk kemanfaatannya. Juga kalau terjadi hujan lebat tidak menimbulkan bencana atau banjir. Jadi penataan sungai itu juga demikian. Dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di masa sehat dan hidupnya, semua akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya. Hadis Ibnu Majah. Lah, inilah yang perlu kita pahami, bekas-bekas yang kita tinggalkan. Ada yang langsung kita bawa dan mengalir kebaikannya, ada keburukannya. Sehingga mari kita hidup secara islami dengan penuh kecerdasan yang bisa membedakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sehingga kita ada filter di dalam diri kita, tidak asal bertindak, tetapi setiap akan bertindak tahu landasan ilmunya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.